Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lara duduk di kursi ergonomisnya. Bahunya mulai kaku setelah 6 jam menatap layar monitor yang memancarkan cahaya biru dingin. Sebagai manajer proyek lepas, ia bisa bekerja dari mana saja, tetapi ia memilih rumah warisan tua peninggalan kakeknya. Sebuah struktur kokoh bergaya kolonial tahun 1950-an dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar yang membingkai pepohonan oak di luar. Rumah itu tenang, terlalu tenang, dan itulah yang ia sukai. Namun, belakangan ini, keheningan itu telah dicuri oleh suara kecil yang gigih. Tetes, tetes, tetes. Suara itu datang dari bawah, dari ruang utilitas yang berfungsi sebagai ruang bawah tanah. Awalnya, Lara mengabaikannya, yakin itu hanyalah kondensasi musiman, hasil dari pertempuran antara cuaca dingin di luar dan kehangatan di dalam. Tetapi selama 3 hari terakhir, suara tetesan itu berubah dari irama yang lembut menjadi ketukan palu air yang tajam, menusuk, seolah-olah sebuah jam kuno di bawah sana sedang menghitung mundur waktu. Ritme yang mengganggu itu mulai mempengaruhi pekerjaannya. Setiap kali dia mencoba menyusun laporan, matanya akan teralih ke arah sudut dapur, tempat pintu kayu ek tebal menuju ke ruang bawah tanah berada. Malam itu, setelah mengirimkan email terakhirnya, kesabarannya benar-benar habis. Suara tetesan itu kini terasa seperti iritasi fisik. Cukup, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya terdengar canggung dalam keheningan yang luas. Lara bangkit, mengambil senter tugas berat yang diletakkan di laci barang rongsokan. Senter tua itu mengeluarkan cahaya kuning redup. Lebih cocok untuk cerita hantu daripada untuk memeriksa perpipaan modern. Dia berjalan ke pintu kayu ek. Pintu itu terasa dingin di bawah sentuhannya, dan gagang logamnya berderit protes ketika ia memutarnya. Udara dingin yang lembab, berbau tanah basah, lumut tua, dan sedikit aroma manis yang tidak menyenangkan langsung menyergapnya saat pintu terbuka. Tangga kayu yang curam dan sempit menukik ke dalam kegelapan. Lara menyalakan senternya dan perlahan menuruni anak tangga. Kakinya menyentuh kayu yang terasa licin karena kelembapan. Setiap langkah mengeluarkan derit memilukan yang menggema di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu adalah kapsul waktu. Rak-rak kayu lapuk dipenuhi dengan kotak-kotak kardus usang bertuliskan tangan kakeknya. Peralatan memancing 1980, atau foto liburan Hawaii. Di sana-sini, jaring laba-laba tebal menggantung seperti tirai kusam. Cahaya senter Lara memotong bayangan-bayangan panjang dan menakutkan yang menari-nari di dinding fondasi batu yang kasar, yang diselingi oleh akar-akar pohon yang menembus celah-celah kecil. Dia mengikuti suara yang kini terdengar lebih keras dan lebih dekat. Suara itu membawanya ke sudut terjauh, di balik tumpukan koran bekas yang menguning. Di sanalah dia melihatnya. Pipa tembaga setebal ibu jari, di mana lapisan kondensasi tebal telah terbentuk. Tepat di bagian siku pipa, sebuah celah mikroskopis menyemburkan tetesan air secara konsisten ke lantai semen. Tetes, tetes, tetes. Air itu menggenang di lantai yang tidak rata, membentuk kolam kecil berdiameter sekitar 1 meter. Airnya tampak keruh, bukan air bersih yang jernih, melainkan air yang membawa serta kotoran dari pipa atau tanah di bawahnya. Lara berjongkok, mengarahkan senternya ke genangan tersebut. Ketika ia mendekat, ia merasakan dingin yang menusuk, jauh lebih dingin daripada udara lembab di ruang bawah tanah itu sendiri. Kemudian, matanya menangkap sesuatu di dasar genangan. Itu seperti sehelai benang hitam, atau mungkin beberapa helai rambut, yang tersangkut di dasar genangan. Tetesan air yang jatuh menyentuhnya, membuatnya tampak bergerak-gerak kecil. Itu pasti kotoran pipa, pikir Lara berusaha rasional. Tapi saat dia memiringkan senter, pantulan genangan itu terlihat aneh, seperti pantulan cermin yang sedikit terdistorsi, bukan hanya karena air yang beriak, tetapi seolah-olah permukaan genangan itu sendiri tidak rata. Saat ia mencoba menyentuh benda hitam itu dengan ujung sepatu, sebuah suara kasar, seperti gesekan kertas pasir, memecah keheningan. Kresek! Suara itu datang dari belakangnya, dari arah tumpukan kotak-kotak tua yang hampir mencapai langit-langit. Napas Lara tercekat. Jantungnya berdebar-debar liar di dadanya. Dia mematikan senternya secara refleks,
lalu langsung menyesalinya. Kegelapan total menyelimuti, tebal dan menindas. Dia berdiri diam, telinganya tegang. Apakah itu hanya tikus? Rumah tua pasti punya tikus. Namun, ia merasa terlalu besar untuk seekor tikus. Terlalu lambat. Keheningan kembali menyelimuti ruang bawah tanah. Tetapi kali ini, itu adalah keheningan yang syarat bahaya. Lara dapat merasakan hawa dingin yang intens di tengkuknya, dan perasaan yang tidak nyaman, perasaan bahwa dia tidak lagi sendirian. Sesuatu yang tersembunyi di balik bayangan-bayangan itu sedang mengawasinya. Ketakutan akan apapun yang ada di balik tumpukan kardus, entah itu hewan pengerat raksasa, atau, lebih parah, masalah struktural yang membuat kebocoran, seketika mengalahkan rasa takutnya yang lebih abstrak. Dia tidak bisa menghabiskan waktu semenit pun lagi di sana. Dia memutar tubuhnya dengan hati-hati, menjaga agar gerakan tidak bersuara, dan mulai melangkah mundur, perlahan-lahan. Setelah mencapai tangga, ia berbalik dan setengah berlari menaiki anak tangga, hampir tersandung oleh kecerobohannya sendiri. Begitu pintu ruang bawah tanah dibanting tertutup dan kunci pengaman diputar, Lara bersandar ke pintu, napasnya tersengal. Aroma lembab itu masih menempel di pakaiannya. Aku harus panggil seseorang, desahnya. Lara mengeluarkan ponselnya. Sambil mencari layanan tukang ledeng terdekat, otaknya mulai mengkhawatirkan cerita-cerita lama yang dulu ia dengar, bahwa rumah itu dibangun di atas fondasi tanah yang bermasalah, di atas sumur tua yang ditutup, atau desas-desus bahwa kakeknya pernah mengeluh ada suara-suara yang mengganggu dari bawah sana. Selama ini dia menganggap itu bualan orang tua. Kini, dengan pintu terkunci rapat di belakangnya, cerita-cerita itu terasa terlalu nyata. Dia memilih teknisi pipa jaya, sebuah layanan lokal yang mendapat ulasan bagus. Operator mengangkat telepon dengan suara profesional. Lara menjelaskan situasinya, dan janji temu pun disepakati untuk sore hari berikutnya. Tukang ledeng yang ditugaskan adalah Banu. Mengakhiri panggilan, Lara kembali menatap pintu kayu itu. Meskipun sudah terkunci ganda, dia merasa seolah-olah kunci itu hanyalah ilusi. Malam itu, ia tidak tidur nyenyak. Bukan karena suara tetesan air lagi, yang sekarang terasa lebih pelan dari lantai atas, tetapi karena antisipasi. Dia menantikan kedatangan profesional, berharap Banu bisa membuang semua misteri dan ketakutan ke samping, dan hanya memperbaiki pipa yang rusak itu. Lara tidak tahu bahwa masalah air adalah yang terkecil dari semua masalah yang akan dibawa oleh panggilan teleponnya besok. Pagi hari setelah kejadian di ruang bawah tanah terasa panjang dan penuh kecemasan. Lara berusaha keras bekerja, tetapi fokusnya terus-menerus tertarik ke pintu kayu yang terkunci itu. Setiap getaran pipa atau suara rumah yang normal terasa seperti pertanda. Ia membersihkan rumah dengan intensitas yang tidak biasa, seolah-olah membersihkan debu dan sarang laba-laba dapat mengusir perasaan diawasi yang samar-samar. Tepat pukul 14, bel pintu berbunyi. Lara merasa lega bercampur tegang. Ia membuka pintu dan menemukan seorang pria berdiri di teras. Ini adalah Banu, sang tukang ledeng dari teknisi pipa jaya. Banu adalah pria paruh baya, sekitar 50 tahun, dengan rambut di pelipis yang mulai memutih dan tatapan mata yang tenang, hampir membosankan. Seragam kerjanya bersih dan rapi, dan ia memancarkan aura kompetensi yang didapat dari pengalaman bertahun-tahun berurusan dengan sistem perpipaan yang bandel. "Ibu Lara?" sapa Banu dengan nada santai namun hormat. "Saya Banu dari teknisi pipa jaya. Mengenai kebocoran di ruang bawah tanah." "Ya, silakan masuk, Pak Banu," jawab Lara, merasa sedikit lebih tenang hanya dengan melihat wajah profesional dan peralatannya yang tertata rapi. "Saya benar-benar menghargai kedatangan Anda. Saya harap ini bukan masalah besar." Banu tersenyum kecil. "Kebanyakan masalah pipa terlihat besar, Bu, tapi sebenarnya hanya butuh sedikit perbaikan. Semoga yang ini juga begitu." Banu meletakkan kotak peralatannya yang berat di lantai, di ambang pintu dapur. Lara merasa harus menjelaskan lebih dari sekadar kebocoran air. "Dengar, Pak Banu," kata Lara, menurunkan volume suaranya. "Kemarin malam saya turun ke sana dan suasana di bawah sana terasa sangat tidak nyaman. Dingin,
Dan saya seperti mendengar suara aneh. Saya tahu itu mungkin hanya imajinasi saya, tetapi... Banu mengangkat tangan, isyarat kecil yang menenangkan. Tidak apa-apa, Bu. Rumah-rumah tua punya suara mereka sendiri. Saya sudah biasa menghadapi ruang bawah tanah yang angker, baik oleh tikus maupun oleh sejarah rumah. Saya akan periksa pipanya, dan hanya pipanya. Kata-kata Banu diucapkan dengan begitu tenang dan realistis, berhasil menghilangkan sebagian ketegangan Lara. Ia memimpin Banu ke sudut dapur, ke pintu kayu ek yang kini terasa seperti portal misteri. Lara membuka kunci pintu itu. Kali ini, udara dingin yang keluar terasa tidak seintens kemarin, tetapi bau lembab dan tanah tetap ada. Saya kira titik bocornya ada di sudut paling belakang, di dekat fondasi. Jelas Lara sambil menunjuk ke tangga gelap. Banu menyalakan senter LED miliknya yang jauh lebih terang daripada senter tua Lara. Cahaya putih tajam itu menembus kegelapan, memperlihatkan tumpukan kotak dan laba-laba dengan detail yang jelas dan, anehnya, sedikit menghilangkan aura misteri. Baik, Bu. Saya akan turun. Untuk masalah perbaikan, saya lebih suka bekerja sendiri agar bisa fokus penuh. Mungkin Ibu bisa menunggu di atas. Banu meminta. Matanya menyapu ke sekeliling ruangan dapur. Setelah saya identifikasi kerusakannya, saya akan hubungi Ibu untuk persetujuan biaya. Lara mengangguk cepat. Ide untuk tidak perlu turun ke sana lagi adalah anugerah. Tentu saja, Pak Banu. Tolong hati-hati. Banu mengeluarkan walkie-talkie dan senter cadangan, meletakkannya di ambang tangga, suatu kebiasaan profesional untuk keadaan darurat. Kemudian meraih kotak peralatannya yang berat. Jangan khawatir, Bu. 15 menit. Dan kita akan tahu apa yang kita hadapi. Banu mulai menuruni tangga. Lara melihat punggungnya menghilang perlahan. Siluetnya yang tegap ditelan oleh bayangan. Hingga hanya cahaya senter LED-nya yang terlihat dari bawah. Derit tangga yang berat terdengar. Dan kemudian keheningan pekerjaan yang intens. Lara menutup pintu. Tetapi tidak menguncinya kali ini, hanya menutupnya rapat. Ia kembali ke meja kerjanya, mencoba melanjutkan dokumen yang tertunda. Namun, kini ia mendengarkan setiap suara dari bawah. Ia bisa mendengar gesekan logam di semen, suara desis obeng, dan kemudian suara tuk-tuk-tuk yang teredam. Mungkin Banu sedang mengetuk pipa untuk menguji kekuatannya. Waktu berlalu. 10 menit. 15 menit. Suara-suara pekerjaan di bawah tanah terdengar stabil dan rutin. Lara mulai merasa lega. Semua ketakutan dan misteri yang ia rasakan kemarin pasti hanyalah kelelahan dan imajinasi yang terlalu aktif. Ini hanyalah kebocoran pipa biasa, yang akan segera diperbaiki oleh seorang profesional yang tenang dan kompeten. Ia meraih cangkir kopinya dan menyesapnya. Tepat pada saat itu, semua suara dari bawah tanah berhenti. Bukan jeda yang normal, melainkan penghentian yang mendadak dan total. Lara menahan napas, menunggu suara apapun untuk melanjutkan. Keheningan itu terasa berat, jauh lebih mengganggu daripada suara kerja Banu sebelumnya. Detik-detik berikutnya terasa seperti 1 jam. Lara hendak berdiri dan memanggil ke bawah, ketika ponsel di mejanya berdering nyaring. Itu Banu. Lara terkejut. Mengapa dia tidak memanggil dari bawah? Ada walkie-talkie atau dia bisa saja berteriak. Ia mengangkat telepon, suaranya sedikit tegang. Ya, Pak Banu? Bagaimana keadaannya? Ada keheningan singkat di ujung sana. Lalu suara Banu terdengar. Suara itu tidak lagi tenang atau profesional. Itu tegang, mendesak, dan berbisik dalam ketakutan murni. Bu, suara Banu bergetar. Saya sudah di sini, di sudut tempat kebocoran. Tapi, Bu, siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Lara merasa seperti darahnya surut. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusuknya. Ia melihat ke pintu kayu ek. Hah, siapa? Bisik Lara, hampir tidak bisa mengeluarkan kata. Maksud Anda, siapa? Anda sendirian di sana, Pak? Tidak. Banu memotong. Suaranya sekarang lebih berupa desisan yang panik. Ada orang lain di sini. Saya bisa. Tiba-tiba,
Suara Banu terpotong oleh suara benturan keras yang teredam, diikuti oleh suara ponsel yang jatuh ke lantai batu. Kemudian, sambungan telepon terputus. Hanya ada nada sibuk yang menggantung di telinga Lara, dan keheningan yang mematikan dari ruang bawah tanah. Banu telah menghilang, dan suara terakhirnya adalah pertanyaan yang mengerikan. Siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Jeda sunyi yang mengikuti putusnya sambungan telepon itu terasa seperti jeritan yang tertahan. Lara berdiri membeku di samping meja kerjanya. Ponsel masih menempel di telinganya. Nada sibuk yang datar itu bergaung dalam keheningan yang kini total. Tidak ada suara gesekan, tidak ada suara perpipaan, dan yang paling mengganggu, tidak ada suara manusia dari balik pintu ruang bawah tanah. Pak Banu? Halo? Pak Banu? Panggil Lara. Suaranya naik menjadi jeritan panik yang hampir tidak terdengar. Ia buru-buru menjauhkan ponselnya dan menatap layarnya. Panggilan terputus. Dunia Lara seolah runtuh. Keheningan yang menakutkan dari bawah tanah kini terasa seperti vakum, menyedot semua oksigen dan rasionalitas dari ruangan. Bukan hanya masalah pipa yang tidak selesai, tetapi Banu, pria tenang dan profesional itu, baru saja menelepon untuk mengatakan ada orang lain bersamanya, sebelum suaranya dipotong oleh suara benturan yang keras. Lara segera mencoba menelepon balik. 1 kali dering, 2 kali, 5 kali. Telepon Banu hanya berdering terus-menerus, tanpa ada jawaban, hingga akhirnya masuk ke kotak suara. Lara mencobanya lagi, lebih cepat. Lebih panik. Pak Banu, angkat. Ada apa di sana? Jawab saya. Ia berbisik ke ponselnya, seolah-olah penyerangnya juga sedang mendengarkan. Setelah 3 kali gagal, ia menjatuhkan ponselnya. Fokusnya beralih ke sumber bahaya, pintu kayu ek yang tebal. Ia mendekati pintu itu dengan langkah gemetar, menjulurkan tangan untuk merasakan permukaannya. Dingin. Pak Banu? Apakah Anda baik-baik saja? Panggilnya lagi. Kali ini lebih keras, namun suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan rumah yang luas dan sunyi. Kebocoran air yang ia panggil untuk diperbaiki kini terasa seperti hal yang sangat kecil. Tidak penting dibandingkan dengan misteri dan kekerasan yang baru saja terjadi. Mencari bantuan yang salah. Lara tahu ia tidak boleh turun sendirian. Pengalaman semalam cukup menakutkan. Tetapi kali ini, ada orang yang benar-benar dalam bahaya. Ia meraih ponselnya kembali dan menelepon kantor teknisi Pipa Jaya. Seorang operator wanita mengangkat telepon. Lara berusaha merangkai kata-kata secara koheren, tetapi napasnya terengah-engah. Ya, halo? Saya Lara, di Jalan Meranti nomor 8. Tukang ledeng Anda, Banu, dia baru saja menelepon saya. Dia bilang ada orang lain bersamanya di ruang bawah tanah. Lalu teleponnya terputus. Saya dengar suara benturan. Operator itu terdiam sejenak. Maaf, Bu Lara. Apakah Anda yakin? Banu bekerja sendirian untuk panggilan perbaikan ini. Dia tidak didampingi oleh asisten manapun. Saya tahu dia sendirian. Itu masalahnya. Seru Lara. Rasa frustrasi bercampur horor. Seseorang ada di sana, dan saya yakin sesuatu yang buruk baru saja terjadi padanya. Anda harus segera menghubungi polisi, atau mengirim orang lain ke sini. Operator itu terdengar skeptis, tetapi berusaha menenangkan. Tolong tetap tenang, Bu. Mungkin beliau menjatuhkan teleponnya dan lupa menyambungkan lagi? Kadang sinyal di ruang bawah tanah memang buruk. Kami akan mencoba menghubungi Banu di saluran kantor kami dan akan segera menghubungi Anda kembali. Lara tahu itu bukan hanya sinyal buruk. Suara benturan keras itu nyata. Dan getaran ketakutan dalam suara Banu sebelum itu adalah ketakutan murni. Ia menutup telepon dan mulai mondar-mandir di dapur. Haruskah ia menunggu operator itu menelepon balik? Atau haruskah ia menelepon polisi sekarang juga? Ia takut laporan yang terlalu dini akan dianggap histeria. Bukti fisik di ambang pintu. Mendadak, mata Lara menangkap sesuatu di lantai, tepat di samping pintu ruang bawah tanah. Saat Banu turun, ia meletakkan beberapa peralatan cadangan di ambang tangga, termasuk sebuah walkie-talkie dan senter LED cadangan yang terang. Sekarang, semua benda itu masih ada,
Tetapi ada yang berbeda. Di samping peralatan itu, tergeletak sesuatu yang tidak ia lihat sebelumnya. Sebuah kunci pas yang berat, berlumuran air keruh dan lumpur basah. Kunci pas itu pasti milik Banu, karena tidak ada alat seberat itu di dekat tangga sebelumnya. Lebih mengkhawatirkan, ada noda yang lebih gelap, hampir hitam, di bagian pegangan besi kunci pas itu, bercampur dengan kotoran basah. Lara berlutut, tetapi tidak berani menyentuh kunci pas itu. Otaknya mulai menyusun skenario yang mengerikan. Banu diserang saat sedang bekerja. Ia menjatuhkan ponselnya, dan mungkin ia sempat melawan dengan kunci pas itu sebelum apa? Lara mencondongkan tubuh lebih dekat ke pintu kayu ek, mengabaikan naluri untuk lari. Ia mencoba menguping. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Bukan suara benturan atau teriakan, melainkan suara tarikan yang samar. Gesek, gesek. Seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat di lantai semen yang kasar, menjauh dari pintu. Suara itu hanya berlangsung sedetik, lalu menghilang, tenggelam oleh keheningan total. Keputusan yang mengerikan. Itu bukan tikus. Itu bukan pipa yang rusak. Itu adalah seseorang, atau sesuatu, yang membawa Banu menjauh dari tempat ia jatuh. Lara berdiri tegak. Napasnya dangkal dan cepat. Tidak ada waktu untuk menunggu panggilan balik dari operator yang skeptis. Dia harus segera bertindak. Ia meraih ponselnya, mencari ikon panggilan darurat. Tepat saat jarinya melayang di atas ikon, matanya kembali tertuju pada pintu. Ada hal kecil yang mengganjal, yang terlewatkan dalam kepanikannya. Saat Banu turun, Lara hanya menutup pintu itu rapat. Tapi sekarang, ia melihat engsel kecil yang dipasang di bagian luar pintu, pengait besi kecil yang biasanya digunakan untuk menahan pintu agar tidak terbuka, kini berada dalam posisi terkunci. Seseorang dari luar, atau dari dalam ruang bawah tanah, telah menarik dan mengunci pintu itu dari luar. Kecuali, ruang bawah tanah tidak memiliki kunci di sisi itu. Hanya pengait dari sisi luar. Jika Banu sendirian di bawah, siapa yang mengunci pintu itu? Ketakutan Lara berubah menjadi adrenalin. Dia tidak bisa melarikan diri sampai dia tahu. Dia harus membuka pintu itu, tetapi bukan untuk turun, melainkan untuk melihat. Ia mengambil lem tebal, menggunakannya untuk memegang kunci pas berlumpur itu sebagai senjata darurat. Lara harus menghadapi kebenaran di balik pintu itu. Dan dia tahu, begitu pintu terbuka, dia tidak akan hanya menemukan kebocoran air. Dia akan menemukan apa yang menyebabkan panggilan terputus itu. Adrenalin menyuntikkan keberanian instan ke dalam diri Lara, mengalahkan rasa takut yang melumpuhkannya. Dia tahu dia tidak bisa menunggu polisi atau layanan tukang ledeng yang lambat merespons. Keputusannya sudah bulat, dia harus membuka pintu itu. Bukan untuk turun, tetapi untuk menghadapi kebenaran di ambang pintu, dan mungkin mengambil kembali senter cadangan Banu. Menggunakan lem tebal, Lara meraih gagang kunci pas berlumpur itu, senjata darurat yang dingin dan berat. Ia mendekati pintu kayu ek yang terkunci. Tangannya yang bebas menarik pengait besi yang anehnya terkunci dari luar. Pengait itu bergeser dengan bunyi klik yang keras, memecah keheningan yang mencekik. Lara menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Ia memutar gagang pintu dan mendorongnya sedikit terbuka, cukup untuk melihat celah kecil. Bau tanah basah dan sesuatu yang manis basi menyergapnya lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Pemeriksaan di ambang pintu. Menggunakan celah sempit itu, Lara mengarahkan senter LED cadangan Banu yang sangat terang ke tangga curam di bawah. Cahaya itu menerangi beberapa anak tangga pertama. Semua terlihat normal. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perkelahian, hanya tangga kayu tua yang usang. Namun, di anak tangga ketiga dari atas, Lara melihat dua hal. Pertama, ada gumpalan tanah basah yang tebal, jejak kaki yang besar, yang seharusnya tidak ada di tangga yang relatif kering. Kedua, walkie-talkie Banu yang tadinya diletakkan di ambang pintu, kini tergeletak di anak tangga kedua, seolah-olah dilemparkan atau dijatuhkan dengan tergesa-gesa. Lara memanggil dengan suara berbisik, "Pak Banu, apakah Anda di sana?" Hening. Hanya suara desahan udara dingin dari ruang bawah tanah yang menjawab.
Ia memajukan senternya lebih jauh. Tangga itu menuki ke bawah, hilang dalam kegelapan. Ia mencoba mendengarkan suara yang Banu dengar, suara yang membuatnya panik, tetapi ia hanya mendengar denyutan jantungnya sendiri. Lara enggan membuka pintu sepenuhnya. Jika ada seseorang di bawah sana, sesosok penyusup, membuka pintu sepenuhnya akan memberikan mereka akses langsung. Ia menarik napas dan hanya memperlebar celah pintu sedikit lagi. Saat itulah ia melihat kejanggalan kedua. Di bagian bawah kusen pintu, di kayu tua yang tebal, ada bekas goresan vertikal yang panjang dan dalam, seolah-olah sesuatu yang tajam dan berat baru saja diseret ke atas sebelum pintu ditutup. Goresan itu tampak baru, memperlihatkan warna kayu yang lebih muda di bawah lapisan cat lama. Kegagalan komunikasi dan kepanikan. Lara mundur selangkah, melepaskan kunci pas berlumpur itu ke lantai dengan bunyi dentang yang tumpul. Ia harus memanggil bantuan sekarang, apapun risikonya. Ia mengambil ponselnya lagi, mencari kontak kantor layanan tukang ledeng. Hanya butuh beberapa detik sebelum operator yang sama menjawab. "Saya menelepon lagi," ujar Lara. Nadanya kini tegas, tanpa ruang untuk keraguan. Dia tidak menjawab. Teleponnya mati. Dan ada noda di tangga. "Saya ulangi, ada seseorang di ruang bawah tanah saya, dan tukang ledeng Anda dalam bahaya. Anda harus segera kirim polisi atau tim penyelamat sekarang juga." Operator itu, yang kini terdengar lebih waspada tetapi masih terikat protokol, berkata, "Baik, Bu Lara. Kami sudah mencoba menghubungi Banu, dan tidak berhasil. Kami akan segera melaporkan Banu sebagai hilang. Sambil menunggu, tolong jangan sentuh apapun di dekat pintu, dan yang paling penting, jangan turun ke bawah sana sendirian." Lara menutup telepon. Melaporkan, hilang? Itu terlalu lambat. Ia menoleh ke jendela dapur. Hari sudah menjelang senja, cahaya sore yang redup mulai memudar, dan bayangan di dalam rumah semakin panjang. Ruang bawah tanah sudah menahan Banu, dan setiap menit yang berlalu adalah waktu yang hilang. Eksplorasi rumah bagian atas. Menyadari ia tidak bisa masuk ruang bawah tanah dan tidak bisa menunggu polisi, Lara mulai mencari petunjuk di lantai utama. Jika ada penyusup, mungkinkah dia menggunakan rumah sebagai jalan masuk atau keluar? Ia memeriksa setiap jendela dan pintu di lantai dasar. Jendela ruang tamu terkunci. Debu tebal di ambang jendela tidak tersentuh. Pintu belakang terkunci. Gemboknya masih utuh. Jendela kamar mandi terkunci rapat. Semua pintu dan jendela aman. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Ini berarti, jika ada seseorang di bawah sana, entah A. Mereka masuk melalui pintu bawah tanah, yang tidak mungkin, karena hanya bisa diakses dari dalam rumah. B. Mereka sudah ada di dalam rumah saat Banu tiba. Pikiran itu membuat perut Lara mual. Apakah rumah ini bukan hanya tua, tetapi juga dihuni oleh penyewa yang tak terlihat? Ia berjalan ke pintu depan. Ia yakin telah mengunci pintu ini setelah Banu masuk. Ia menyentuh kunci, terkunci. Lalu ia melihat sedikit ke bawah, ke tikar pintu. Di atas tikar serat kasar itu, terdapat sebaran kecil tanah basah dan butiran pasir halus. Itu bukan kotoran biasa dari luar, melainkan lumpur yang sama yang ia lihat di kunci pas Banu. Seorang tukang ledeng yang profesional pasti melepas sepatu bootnya atau membersihkannya sebelum masuk. Banu terlihat sangat rapi. Lara menyadari implikasi mengerikan dari temuan ini. Jika tanah basah itu berasal dari ruang bawah tanah, dan itu ada di dekat pintu depan, berarti seseorang yang membawa kotoran dari ruang bawah tanah, entah Banu atau penyerangnya, pernah melintasi dapur, pernah naik ke lantai utama, dan pernah berada di dekat pintu depan. Mengapa? Untuk melarikan diri? Atau untuk memastikan mereka benar-benar sendirian di dalam rumah? Ketidakpastian ini terasa jauh lebih buruk daripada ketakutan yang jelas. Lara memegang kunci pasnya erat-erat, menatap lumpur basah di tikar. Ia tidak sendirian di rumah ini, dan siapapun yang ada di sini tahu persis di mana ia berada. Saat ia menatap noda lumpur itu, ia mendengar suara samar dari lantai atas, dari lantai 2 yang sudah lama tidak ia kunjungi. Kresek.
seperti bantingan papan lantai yang lembut. Itu bukan dari bawah tanah. Itu dari atas. Lara mengangkat pandangannya ke tangga besar yang berkelok-kelok menuju ke kamar-kamar kosong di lantai 2. Jantungnya berpacu secepat peluru. Siapapun yang Banu tanyakan, siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Mungkin kini sudah berganti lokasi, dan sekarang sedang berada di atas bersamanya. Suara kresek itu sangat samar, tetapi tak terbantahkan. Itu adalah suara papan lantai kayu ek yang bergeser di lantai 2, di atas kepala Lara. Suara yang hanya akan dihasilkan oleh beban berat manusia, bukan angin atau rumah yang hanya sekadar berbunyi. Kepala Lara mendongak. Matanya terpaku pada tangga megah yang membentang ke lantai 2. Jantungnya berdetak kencang melawan tulang rusuknya, menuntut jawaban. Selama ini, semua ketakutan berpusat di bawah tanah, di kegelapan yang lembab. Sekarang, bahaya itu ada di atas, di antara kamar-kamar kosong yang disinari cahaya senja yang memudar. Sambil menggenggam kunci pas berlumpur sebagai satu-satunya senjata, Lara bergerak ke anak tangga pertama. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian. Telinganya mendengarkan setiap suara yang mungkin mengkhianati kehadiran penyusup. Menuju kegelapan yang lebih tinggi. Lantai 2 adalah bagian rumah yang paling jarang ia gunakan. Kamar-kamar tamu ditutupi spray putih, menciptakan pemandangan yang dingin dan berhantu bahkan di siang hari. Saat Lara mencapai puncak tangga, ia berhenti. Udara di lantai 2 terasa lebih dingin daripada di bawah, dan berbau statis. Udara pengap yang tidak pernah bergerak, ditambah sedikit aroma debu lama dan sesuatu yang samar-samar mirip minyak mesin atau oli bekas. Ia mengarahkan senter Banu yang terang ke lorong. Tidak ada yang bergerak. Lara berjalan perlahan menuju kamar tidur utama kedua. Dari mana suara kresek itu mungkin berasal? Pintu kamar itu sedikit terbuka. Lara mendorong pintu itu dengan ujung kunci pasnya. Kamar itu kosong. Spray putih menutupi tempat tidur, meja rias, dan kursi. Tapi ada sesuatu yang salah. Jejak kaki dan kotak yang hilang. Di lantai kayu gelap di dekat jendela kamar, Lara melihat pola yang akrab. Jejak kaki berlumpur basah, identik dengan noda di tangga ruang bawah tanah dan tikar pintu depan. Jejak itu tidak banyak, hanya satu set yang masuk dan satu set yang keluar. Lara mengikuti jejak itu. Jejak itu berhenti tepat di sebelah lemari built-in yang besar. Ketika ia menyinari senter ke arah lemari, ia melihat jejak itu berlanjut ke ambang lemari, dan menghilang. Ia membuka pintu lemari itu. Bagian dalam lemari itu sebagian besar kosong, kecuali tumpukan selimut usang dan bantal tua. Namun, di sudut bawah lemari, ia menemukan sisa-sisa dari tumpukan kotak-kotak kecil yang dulunya berisi barang-barang kakeknya. Dan kini, sebuah kotak kecil, terbuat dari kayu kenari yang sudah tua dan penuh ukiran, sudah tidak ada di tempatnya. Lara ingat kotak itu dengan jelas. Itu adalah kotak musik kecil, atau mungkin kotak perhiasan, yang selalu ada di sana, di sudut lemari itu sejak ia kecil. Kotak itu tidak punya nilai uang yang besar, tetapi memiliki nilai sentimental yang dalam. Penyusup ini, jika benar itu penyusup, tidak mengambil perhiasan mahal atau barang elektronik. Mereka mengambil kotak musik tua dari lemari yang berdebu. Kilas balik dan koneksi historis. Sambil berdiri di kamar tidur yang sunyi itu, Lara mengalami kilas balik singkat yang tiba-tiba muncul. Bukan cerita hantu, tetapi fragmen memori yang ia coba abaikan sejak ia pindah kembali ke rumah ini. Kilas balik. Dia masih kecil, mungkin 8 tahun. Kakeknya sedang berbicara dengan seorang pria asing di ruang tamu. Pria itu tampak marah. Lara mendengar kakeknya berkata dengan suara tegang, "Aku sudah memberitahumu, barang itu tidak ada di sini lagi. Kami sudah membuangnya ke laut." Pria itu hanya menatap tajam ke arah kotak musik kecil di atas meja, kotak yang sama persis dengan yang kini hilang. Lara tersentak kembali ke masa kini. Kotak itu tidak dibuang ke laut. Kotak itu ada di lemari lantai 2, dan kini hilang. Dan Banu diserang di bawah tanah. Hubungannya terasa dingin dan jelas. Seseorang datang ke rumah ini mencari sesuatu, dan Banu secara tidak sengaja menghalangi jalan orang itu di ruang bawah tanah. Tetapi mengapa seseorang yang mencari barang di lantai 2 harus turun ke ruang bawah tanah?
Dan mengapa Banu, seorang tukang ledeng, yang harus menanyakan, siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Bukti persembunyian. Lara kembali menyusuri lorong. Pikirannya berputar-putar. Ia harus memeriksa setiap inci rumah ini sebelum polisi tiba. Ia memeriksa kamar mandi, kamar tidur ketiga, dan lemari linen. Saat ia membuka pintu lemari linen, ia menemukan selimut putih tebal, tertumpuk rapi seperti biasa. Namun, ia melihat ujung sebuah kabel plastik hitam terselip di bawah tumpukan paling bawah. Lara menarik kabel itu keluar dengan hati-hati. Itu adalah kabel AirPH dari walkie-talkie Banu. Itu terputus. Ujungnya robek kasar. Dan di samping kabel itu, tersembunyi dengan tergesa-gesa di balik tumpukan handuk, ia menemukan jaket kerja Banu. Jaket itu tebal, berwarna biru gelap, dan masih terasa sedikit hangat. Jaket itu juga basah di satu sisi, dengan noda lumpur yang sama, dan ada robekan kecil di bahu kiri yang terlihat seperti disebabkan oleh cakar atau gesekan tajam. Banu pasti sempat naik ke lantai atas setelah insiden di bawah tanah. Dia menanggalkan jaketnya, mungkin karena terlalu panas, atau terlalu membatasi, dan menyembunyikannya di lemari linen sebelum pergi ke suatu tempat. Tapi kemana? Dan yang terpenting, jika Banu bisa sampai ke lantai atas dan menyembunyikan jaketnya, mengapa dia tidak lari keluar rumah? Mengapa dia tidak berteriak? Saat Lara menatap jaket yang hangat itu, bau oli mesin yang ia cium di lorong tadi terasa lebih kuat. Bukan Banu yang naik ke atas. Penyusup yang mengambil jaket itu, untuk menyamar, atau untuk mengambil sesuatu yang Banu simpan di kantong jaket itu. Di kantong jaket itu, Lara menemukan dompet Banu, masih utuh. Tetapi ada benda lain, yang terselip dalam saku kecil resleting, sebuah kertas kecil, lusuh, dengan koordinat GPS yang ditulis tangan dengan tinta hitam. Petunjuk ini bukan tentang kebocoran pipa. Ini adalah tentang hilangnya Banu, dan kotak musik tua itu. Lara melihat keluar jendela. Matahari telah terbenam sepenuhnya. Rumah itu kini gelap, dan ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang semakin tebal dan pengetahuan mengerikan. Banu bukan hanya hilang. Dia terlibat dalam sesuatu. Dan sekarang, Lara pun demikian. Dia harus turun ke bawah tanah lagi. Ponsel Lara bergetar di tangannya, menampilkan pesan teks dari teknisi pipa Jaya. Tim sudah melaporkan Banu ke pihak berwenang. Mohon tetap berada di lokasi aman. Polisi akan tiba dalam 20-30 menit. 20 hingga 30 menit terasa seperti kekekalan. Lara berdiri di tengah lorong lantai 2 yang gelap, memegang kertas kusut dengan koordinat GPS dan kunci pas berlumpur. Jaket Banu yang basah dan robek tergeletak di lantai. Ia sudah melihat jejak kaki di tangga, lumpur di pintu depan, dan kini, ia tahu tentang kotak musik yang hilang. Semua ini jauh melampaui kebocoran pipa. Banu diserang, dan penyerangnya mencari sesuatu yang tersembunyi di rumah ini, sesuatu yang Lara sadari berhubungan dengan masa lalu kakeknya. Persiapan dan perhitungan risiko. Lara tahu dia tidak punya waktu untuk menunggu. Jika Banu masih hidup, setiap detik berharga. Jika penyerang itu masih bersembunyi di suatu tempat di rumah, duduk dan menunggu kedatangan polisi hanya akan membuat Lara menjadi mangsa yang mudah. Ia harus turun ke ruang bawah tanah. Sambil melangkah menuruni tangga menuju dapur, Lara mengambil beberapa keputusan cepat. Senjata, kunci pas, berat, keras, dan meninggalkan jarak aman. Cahaya, senter LED Banu, terang, tetapi memerlukan tangan yang harus tetap bebas. Bukti, koordinat GPS, ia memasukkannya ke ponselnya. Teks 340522 CIR teks N, teks 118247 CIR teks W, atau koordinat lain di dekat rumahnya yang mencurigakan. Dia akan menyelidikinya nanti. Dia mencapai dapur. Pintu ruang bawah tanah masih tertutup. Rasionalitas Lara mencoba menentang. Jangan masuk, itu berbahaya, tunggu polisi. Tetapi suara Banu yang panik. Siapa yang ada di bawah sini bersama saya? Menggema di telinganya, menuntut tindakan. Dia kembali ke pintu kayu ek. Ketakutan kini bercampur dengan tekad baja. Penemuan di balik pintu. Lara membuka pintu itu lebar-lebar.
Udara dingin dan bau basi menyambutnya. Kali ini, ia tidak menyalakan senter segera, melainkan membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang yang masuk dari jendela dapur. Ia turun perlahan, langkahnya berhati-hati. Di anak tangga kedua, ia mengambil walkie-talkie Banu. Benda itu mati, baterainya dicabut atau habis. Ketika ia mencapai lantai semen, ia menyalakan senternya, memegang kunci pas di tangan yang siap mengayun. Cahaya tajam itu memotong bayangan dan kegelapan, memperlihatkan keseluruhan ruang bawah tanah. Ruang itu kosong. Tidak ada Banu. Tidak ada penyusup. Tidak ada pergerakan, kecuali debu yang menari-nari dalam sinar senter. Namun, tanda-tanda kehadiran dan perjuangan sangat jelas. Tempat kejadian perkara. Lara berjalan ke sudut tempat kebocoran pipa. Genangan air keruh masih ada, tetapi tetesannya kini melambat. Mungkin Banu sempat melakukan perbaikan kecil sebelum diserang. Peralatan kerja Banu tersebar di lantai, tidak diletakkan, melainkan dilemparkan. Kotak peralatan logamnya terbalik, obeng dan tang berserakan. Ini menunjukkan adanya perjuangan singkat yang keras. Di lantai dekat pipa, Lara menemukan bekas sepatu boot yang jelas, meninggalkan cetakan tanah basah yang tebal. Ada cetakan Banu, yang berhenti tiba-tiba. Dan ada cetakan kedua, lebih kecil, sedikit berbeda polanya, yang seolah-olah mengelilingi cetakan Banu. Kemudian, Lara melihatnya, garis seretan. Mulai dari genangan air, ada 2 garis paralel dalam lumpur yang tebal, mengarah melintasi lantai semen ke arah dinding fondasi yang berlawanan. Garis itu tidak mulus. Ada robekan dan gumpalan, seperti sesuatu yang sangat berat telah diseret dengan tergesa-gesa. Misteri dinding dan pengkhianatan. Lara mengikuti garis seretan itu ke dinding fondasi. Dinding ini terbuat dari batu-batu besar yang ditumpuk tanpa mortar yang terlihat, khas konstruksi tahun 50-an. Disinilah seretan itu berhenti. Lara menyinari dinding itu. Batu-batu itu terlihat tua, tetapi di bagian tengah, ia melihat perbedaan yang halus. 3 batu besar terlihat lebih bersih daripada yang lain, dan ada sedikit serbuk semen kering di lantai di bawahnya. Batu-batu itu seolah-olah telah dipindahkan dan kemudian dikembalikan dengan tergesa-gesa. Sambil memegang kunci pasnya, Lara mendorong batu paling tengah dengan kakinya. Batu itu bergeming. Ia mendorongnya dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara gerusan yang mengerikan, batu itu bergeser ke dalam, meninggalkan celah gelap. Celah itu bukan hanya rongga. Itu adalah lorong sempit yang ditutupi oleh kegelapan yang lebih pekat dari yang pernah ia lihat. Bau yang keluar dari celah itu dingin dan tajam, bau yang tidak dikenal. Lara menyinari lorong itu. Itu sempit, hanya cukup untuk 1 orang, dan menuki ke bawah, seolah-olah mengarah ke bawah fondasi rumah. Di ambang lorong rahasia itu, ia melihatnya. Dompet kerja Banu yang tidak ditemukan di jaketnya. Dompet itu tergeletak terbuka. Di dalamnya, tidak ada uang tunai, tetapi ada kartu identitas dan sebuah kartu nama kakeknya, yang sudah usang dan menguning, diselipkan di antara kartu-kartu Banu. Banu bukan hanya tukang ledeng acak. Dia mungkin datang ke sini bukan hanya karena kebocoran pipa, tetapi karena koneksi dengan masa lalu kakeknya. Dia tahu tentang lorong itu. Dia tahu tentang apapun yang dicari oleh penyusup. Dan dia sekarang telah diseret ke dalam kegelapan yang jauh di bawah rumah itu. Lara berdiri di ambang lorong yang berbau dingin itu. Pilihan sudah tidak ada. Polisi tidak akan menemukan Banu di sini. Satu-satunya jalan adalah masuk. Mengambil napas dalam-dalam, Lara melangkah maju, memasukkan senter ke saku belakang, dan bersiap untuk merangkak masuk ke dalam lorong gelap yang terbuka di bawah fondasi rumahnya sendiri. Dia meninggalkan cahaya dapur dan pintu yang terbuka di belakangnya, memasuki misteri yang telah dikubur di bawah rumah itu selama puluhan tahun. Lara menelan ludah. Rasa logam ketakutan memenuhi mulutnya. Lorong sempit yang terbuka di balik dinding batu itu terasa seperti mulut goa, gelap total, dan mengeluarkan udara yang dinginnya menusuk tulang. Dia memasukkan senter Banu ke dalam saku jaketnya, memastikan tangan kanannya bebas memegang kunci pas. Dia berjongkok dan mulai merangkak memasuki celah itu.
Batu-batu di ambang lorong terasa kasar dan dingin di kulitnya. Begitu dia benar-benar masuk, kegelapan menjadi total. Bahkan cahaya redup dari pintu ruang bawah tanah pun tidak bisa menembus kedalaman ini. Perjalanan di lorong tersembunyi. Lara menyalakan senternya lagi. Cahaya itu memantul pada dinding tanah yang padat dan akar-akar pohon yang menjuntai seperti urat. Lorong itu miring ke bawah, memaksanya untuk merangkak miring, menggunakan siku dan lututnya untuk bergerak maju. Udara di sini pengap, tetapi dingin, dan bau lumpur serta mineral yang kuat bercampur dengan aroma amis yang samar, seperti genangan air yang sudah lama terperangkap. Lantai lorong itu adalah tanah basah yang keras, dan Lara harus berhati-hati agar tidak menjatuhkan senternya. Dia melihat bekas jejak di lumpur, jejak sepatu bot banu yang besar, dan jejak sepatu lain yang lebih kecil, tetapi anehnya panjang dan sempit, seolah-olah penyerang itu bergerak dengan langkah yang tidak wajar. Kemudian, ada tanda yang membuatnya berhenti dan menahan napas. Di dinding lumpur di sebelah kirinya, terdapat bekas goresan vertikal yang panjang dan dalam, bukan dari alat, melainkan dari kuku. Goresan itu mulai dangkal, tetapi semakin dalam dan panik di ujungnya, diikuti oleh noda gelap yang Lara yakini bukan sekadar lumpur. Itu adalah bekas Banu mencoba melawan atau menandai jejaknya saat dia diseret. Dia masih hidup saat diseret, pikir Lara dengan kengerian yang dalam. Ruangan yang berbau busuk. Setelah merangkak sekitar 5 meter, lorong itu tiba-tiba terbuka ke sebuah ruang yang lebih besar, semacam ruangan alami atau galian kecil di bawah fondasi rumah. Lara berdiri tegak, membiarkan cahaya senter menari-nari. Ini adalah ruang sempit berbentuk oval, dengan langit-langit rendah yang harus membuatnya sedikit menunduk. Di tengah ruangan itu, terdapat struktur yang paling aneh. Sebuah galian melingkar di lantai tanah, menyerupai mulut sumur yang sudah ditutup, tetapi tidak ditutup dengan batu bata. Galian itu ditutup oleh lempengan batu pipih yang kasar. Dan di sekeliling lempengan itu, terdapat noda kering berwarna gelap yang menjijikan. Bau amis yang tercium di lorong kini menjadi sangat kuat. Bau campuran antara logam, air basi, dan sesuatu yang membusuk. Di salah satu sisi galian, di tanah, Lara menemukan dompet Banu yang terbuka. Dompetnya kosong, tetapi di balik kartu nama kakeknya, terselip selembar foto lama. Itu adalah foto Banu muda, tersenyum bangga di samping seorang pria tua, yaitu kakek Lara. Pengungkapan, Banu dan kakeknya saling kenal. Banu adalah kenalan, atau mungkin bahkan bekerja untuk kakeknya. Banu datang bukan hanya untuk memperbaiki pipa, tetapi mungkin untuk mencari atau menyembunyikan sesuatu. Penemuan yang mengerikan. Fokus Lara kembali ke galian sumur yang tertutup lempengan batu. Di sebelah lempengan itu, tergeletak kunci pipa besar, bukan yang ia pegang, tetapi kunci pipa Banu yang asli. Kunci itu mengarah ke bawah lempengan batu, seolah-olah Banu telah menggunakannya untuk mencoba mengangkat penutup itu. Lara berjalan ke arah lempengan batu itu. Kakinya merasakan tanah yang terasa agak lunak di bawahnya. Dia mengarahkan senternya ke sana. Tiba-tiba, senter itu menyinari sesuatu yang tidak dapat dia jelaskan. Tepat di tepi lempengan batu, tergeletak serpihan logam kecil yang berkarat, dan di sampingnya, sepasang kacamata baca berbingkai kawat, yang ia yakini persis sama dengan kacamata yang dipakai Banu. Kacamata itu retak di bagian lensa kiri, tetapi itu bukanlah hal yang paling mengerikan. Di sudut ruangan, menempel pada dinding lumpur, Lara melihat gumpalan pakaian berwarna biru gelap. Dia berjalan mendekat. Kunci pas di tangan gemetar. Itu adalah seragam kerja Banu. Seragam itu robek, dan Lara melihatnya. Sepotong besar kain itu berlumuran cairan merah gelap yang hampir hitam, yang sudah mulai meresap ke dalam tanah. Dia meraba tanah di bawah seragam itu. Itu lembab dan dingin. Tidak ada tubuh di sana. Hanya seragam yang robek dan berlumuran. Penyusup itu tidak hanya melukai Banu. Mereka mengambil tubuhnya dan meninggalkannya sebagai peringatan. Saat Lara berdiri di sana, terengah-engah dalam keputusasaan dan horor, sebuah suara pelan terdengar di atas kepalanya. Bukan suara papan lantai yang berderit, melainkan suara gesekan batu di atas kepala, di langit-langit ruang sempit ini.
Itu terdengar seperti suara batu fondasi yang didorong dari atas. Seseorang baru saja membuka kembali lorong tersembunyi yang ia gunakan untuk masuk. Lara tidak sendirian. Sosok yang menyeret Banu kini tahu Lara ada di sini, dan sedang mencari jalan untuk menguncinya di dalam kegelapan ini. Cahaya senter Lara mulai meredup, baterainya hampir habis, dan dia berada di bawah fondasi rumahnya sendiri, terperangkap di antara penemuan yang mengerikan dan penyerang yang kini mengendalikan satu-satunya jalan keluar. Suara gerusan batu di atas kepala itu adalah alarm yang paling mengerikan. Seseorang sedang menutup satu-satunya jalan keluar Lara. Lara mematikan senternya dengan refleks naluriah, dan kegelapan total menyergapnya lagi, lebih pekat dan menindas dari sebelumnya. Dia menjatuhkan diri ke lantai, menempel pada dinding lumpur di belakangnya. Kunci pas terangkat di depan wajahnya yang dipenuhi keringat dingin. Dia bisa mendengar suara napasnya sendiri yang berderu dan, di atasnya, suara gesekan yang berhenti. Kegelapan itu memberinya keunggulan, tetapi juga menutupi setiap bahaya. Dia harus bergerak, persembunyian dan perencanaan. Lara merangkak mundur, menjauh dari galian sumur yang berbau busuk itu. Dia meraba-raba dinding di sekeliling ruangan sempit itu, mencari ceruk atau tempat persembunyian yang bisa menyamarkan dirinya dari pandangan, seandainya penyerang itu memutuskan untuk turun. Tangan kanannya yang menggenggam kunci pas menyentuh tekstur dingin dan licin. Ini adalah dinding tanah, tetapi di sisi ruangan yang berlawanan dengan galian sumur, lumpurnya terasa lebih padat, hampir seperti batu yang dibentuk. Lara memaksakan diri untuk bernapas perlahan, mengabaikan rasa amis darah Banu dan bau tanah. Dia mendengarkan. Keheningan. Terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara napas. Penyerang itu mungkin sedang menunggu, tepat di atas lorong itu, tahu bahwa Lara terperangkap di bawah. Saatnya menggunakan senter yang baterainya hampir habis. Hanya sekejap, Lara menekan tombol senter sebentar. Cahaya redup menerangi tempat dia bersembunyi. Dia ada di ceruk kecil, sebuah lekukan di dinding lumpur yang mungkin dulunya digunakan untuk menaruh perkakas atau lampu minyak. Di dalam ceruk itu, ia melihat ukiran kecil. Bukan ukiran dekoratif, melainkan simbol kuno yang samar-samar ia kenali dari buku-buku lama kakeknya. Sebuah lingkaran yang terbagi menjadi 4 kuadran, dengan titik pusat yang besar. Di samping simbol itu, ia melihat goresan yang sangat halus, seperti peta. Peta itu menunjukkan titik galian sumur, dan 2 lorong, satu yang ia gunakan, dan 1 lorong lain yang ditandai dengan tanda silang. Mengungkap lorong kedua. Lorong kedua itu mengarah ke bawah, menuju ke arah di mana kebocoran pipa awalnya terjadi. Lara menyadari, kebocoran pipa itu bukan kecelakaan. Itu adalah petunjuk. Banu mungkin sengaja membuat kebocoran itu, atau kebocoran itu adalah akibat dari seseorang yang mencoba mengakses lorong kedua. Menggunakan ujung kunci pasnya, Lara mulai menggali pelan-pelan di area yang ditunjukkan oleh peta tersembunyi itu. Tanah di sana padat, tetapi anehnya mudah digali. Di bawah lapisan lumpur setebal 5 cm, kunci pasnya menghantam sesuatu yang keras dan berongga. Itu adalah kotak timah tua, tertanam di tanah. Dengan jantung berdebar kencang, Lara menggeser lumpur di sekitarnya dan menarik kotak itu keluar. Kotak itu berat, berkarat parah, dan terkunci dengan gembok tembaga yang sudah lama berlumut. Namun, di atas kotak timah itu, tergeletak kunci yang sangat kecil dan berukir indah, yang persis seperti yang hilang dari lemari lantai 2, kunci kotak musik kakeknya. Pengungkapan ganda. Tiba-tiba, suara di lorong masuk terdengar lagi. Kali ini, tidak hanya gesekan, tetapi suara gemerisik, seolah-olah penyerang itu akhirnya turun. Lara tidak punya waktu untuk membuka kotak timah. Ia meraih kunci pas, kotak timah, dan kunci kotak musik itu, dan lari menuju galian sumur. Dia mengarahkan senter ke lempengan batu penutup sumur. Jika Banu mencoba membukanya, pasti ada celah. Memang ada. Di tepi lempengan batu, ia melihat ujung sekop kecil, tergeletak di samping kacamata Banu. Banu pasti mencoba mengangkat lempengan itu. Dengan sisa kekuatannya, Lara memasukkan ujung kunci pas di bawah lempengan batu. Dia mendorong. Berat, dingin,
dan mengerikan. Dengan bunyi gerusan yang memekakan telinga, lempengan batu itu bergeser, membuka lubang gelap yang dalam. Udara dingin yang kuat menyembur keluar, berbau belerang dan mineral yang tajam. Di kedalaman sumur itu, ia melihat bayangan air gelap yang memantul. Pada saat yang sama, cahaya redup dari senter lain menyinari ambang pintu ruang tersembunyi. Sosok itu ramping, tinggi, dan seluruhnya berpakaian gelap. Wajahnya tersembunyi di balik tudung kotor. Mereka memegang benda logam panjang dan berkilauan. Mungkin skop yang Lara lihat tadi. Kau harusnya menunggu di atas. Suara itu terdengar pelan, serak, dan berbahaya. Suaranya terdistorsi oleh akustik sempit ruangan itu. Kau menemukan apa yang seharusnya mati bersama kakekmu. Lara tidak membalas. Dia mengambil keputusan. Dia melemparkan kotak timah ke lubang sumur yang gelap. Bruk! Terdengar suara air di bawah. Saat perhatian penyerang teralihkan sebentar ke suara jatuh itu, Lara mengumpulkan semua kekuatannya. Dia tidak lari. Dia mengayunkan kunci pasnya ke atas, menargetkan cahaya senter yang dipegang oleh sosok itu. Kunci pas itu menghantam keras. Senter penyerang pecah, dan jeritan terkejut yang tertahan bercampur dengan suara kaca yang hancur. Kegelapan kembali berkuasa, tetapi kali ini, Lara tahu di mana lawannya berada. Dia tidak lari. Dia jatuh ke dalam sumur, mengejar kotak timah dan menghindari serangan yang datang. Dia jatuh ke dalam kegelapan dan air dingin, meninggalkan rahasia di balik dinding untuk sementara waktu. Jatuh ke dalam kegelapan itu adalah tindakan putus asa murni. Lara jatuh sekitar 2 meter, ditahan oleh air dingin yang mematikan. Air itu mencapai pinggangnya. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, menghilangkan rasa sakit akibat benturan lutut dan pergelangan tangan. Dia terengah-engah, memegang kunci pasnya erat-erat, sementara senter banu yang baterainya lemah terguling-guling di lumpur. Bau amis yang kuat kini menjadi lebih tajam, hampir membuat mual. Ini bukan hanya air kotor. Ini adalah air dari kedalaman yang telah terkontaminasi oleh sesuatu yang mengerikan. Dasar sumur tua. Lara berpegangan pada sisi sumur yang berlumut. Dia menyalakan kembali senter banu yang redup. Cahaya kuning pucat itu menembus kabut lembab, memperlihatkan galian melingkar yang sempit. Ini memang sumur tua, dibangun dari batu-batu kasar yang turun jauh ke bawah. Di permukaan air berlumpur di bawahnya, ia melihat kotak timah yang baru saja ia lempar. Kotak itu mengambang, terlalu berkarat untuk tenggelam sepenuhnya. Tiba-tiba, suara di atasnya mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Penyerang itu, sosok gelap itu, berada di tepi lubang sumur. Lara bisa melihat siluet yang membungkuk, kepala tertutup tudung. Kau bodoh, suara serak itu mencicit. Kau merusak semuanya. Kau seharusnya meninggalkannya di mana seharusnya. Siapa kau? Teriak Lara. Suaranya terdengar serak karena dingin dan ketakutan. Apa yang kau inginkan dari rumah ini? Apa yang kau lakukan pada Banu? Sosok itu hanya tertawa pendek, kering, dan mengerikan. Banu? Banu hanya mencari masa lalu. Seperti orang bodoh lainnya. Dia menemukan apa yang dicari kakekmu dan apa yang telah menunggunya. Sosok itu mulai menggerakkan batu-batu di tepi sumur, mencoba mencari pegangan untuk turun, atau mungkin untuk melemparkan sesuatu. Kunci dan kotak musik. Menyadari waktu sangat sempit, Lara memutuskan untuk mengabaikan penyerang itu sejenak. Dia beringsut menuju kotak timah yang mengambang. Dia harus tahu apa isinya. Lara meraih kotak itu dan menariknya ke tepi. Gembok tembaga yang berlumut itu kaku. Dia mengeluarkan kunci kotak musik kecil yang ia temukan di lemari linen. Meskipun terlihat rapuh, kunci itu pas dengan gembok itu. Gembok itu berderit, lalu terbuka. Lara membuka penutup kotak timah yang berat. Bau busuk, seperti campuran bensin tua dan tembaga berkarat, menyembur keluar. Di dalamnya, terbungkus kain sutra yang sudah hancur, tergeletak 3 benda. Pertama, sebuah buku kecil bersampul kulit yang dipenuhi tulisan tangan kakeknya, berisi rumus-rumus kimia dan simbol-simbol aneh. Kedua, sebuah botol kaca kecil, berisi cairan keruh berwarna hijau tua.
Dan yang ketiga, yang paling mengerikan, potongan kecil tulang jari manusia yang mengering dan menguning. Itu bukan sembarang tulang jari. Itu terbungkus dalam cincin emas yang tipis, cincin yang ia ingat pernah dilihatnya di foto tua, dipakai oleh seorang wanita yang dikabarkan hilang dari lingkungan itu bertahun-tahun yang lalu. Pengungkapan mengerikan. Lara merasa mual. Itu adalah bukti kejahatan yang sangat lama. Rahasia kotor kakeknya yang tersembunyi di bawah rumah itu. Kebocoran pipa. Dia menyadari. Itu bukan hanya air. Kebocoran itu berasal dari pipa yang pecah karena struktur itu bergerak, melepaskan bau busuk dari ruang di bawah sumur itu. Saat Lara menatap tulang jari itu, cahaya redup dari senternya menembus air berlumpur di bawah kakinya, dan dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Tepat di bawah permukaan air, di lumpur dasar sumur, ada tangan lain yang menyembul. Tangan itu mengenakan sarung tangan kulit yang sama yang dipakai Banu. Tangan itu memegang selembar kertas tebal yang basah. Yang ia genggam seolah-olah itu adalah hal terakhir yang ia pegang. Banu ada di dasar sumur, tenggelam atau terbunuh di sana. Klimaks. Tatap muka. Di atas, penyerang itu mengeluarkan raungan frustrasi dan akhirnya berhasil merangkak turun, meluncur di dinding lumpur yang basah. Aku akan mengambil apa yang menjadi milikku, desis sosok itu. Suaranya menunjukkan kegilaan. Penyerang itu mencapai permukaan air sumur, memegang senjata logamnya. Di bawah tudungnya, mata Lara menangkap sekilas. Mata yang putih dan besar, bersinar aneh dalam kegelapan. Penyerang itu bergegas menyerang. Lara mengangkat kunci pasnya dan mengayunkannya, bukan ke arah penyerang, tetapi ke arah buku kecil bersampul kulit yang dipegangnya. Dia tahu penyerang itu menginginkan buku itu, bukan dia. Dentang. Kunci pas menghantam buku itu, membuat Lara menjatuhkannya ke air. Penyerang itu menjerit, bukan kesakitan, melainkan amarah yang histeris. Dia mendorong Lara ke sisi sumur dan menyelam ke dalam air kotor, mencari buku itu. Lara memanfaatkan kesempatan itu. Dia merangkak keluar dari sumur, menarik dirinya ke ruang sempit di bawah fondasi, meninggalkan penyerang itu bergumul di dasar air yang berbau busuk dengan mayat Banu dan bukti kejahatan kakeknya. Dia merangkak secepat mungkin melalui lorong berlumpur itu, menuju batu fondasi yang terbuka. Dia harus keluar dan memastikan penyerang itu tidak akan pernah keluar lagi. Sensasi lumpur dingin yang menggesek pakaian dan kulit adalah satu-satunya realitas yang dirasakan Lara saat ia merangkak panik melalui lorong sempit. Di belakangnya, dari dasar sumur, ia mendengar suara gemercik air yang liar, desahan frustrasi, dan kemudian raungan kemarahan yang meluap. Penyerang itu tahu ia telah melarikan diri dan, lebih buruk lagi, Lara telah melihat rahasia kotak timah itu. Lara memegang erat-erat kunci pas dan kotak musik tua. Satu-satunya benda yang berhasil ia ambil dari kamar lantai 2 yang kini terasa penting, serta botol kaca kecil berisi cairan hijau keruh. Senter Banu sudah benar-benar mati. Jalan keluar yang terdesak. Kegelapan total memaksa Lara bergantung pada memori taktil, belokan tajam, tekstur akar pohon yang menjuntai. Ia merangkak dengan kecepatan yang tak pernah ia duga, didorong oleh adrenalin murni dan gambaran seragam Banu yang berlumuran darah di ruang tersembunyi. Dia akhirnya mencapai ujung lorong, di mana batu fondasi besar telah ia geser. Dengan tangan gemetar, Lara mendorong batu itu keluar. Batu itu bergeser, dan cahaya redup dari ruang bawah tanah utama menyinari lumpur di sekitarnya. Lara menarik dirinya keluar dari lorong dengan susah payah, terjatuh ke lantai semen, terengah-engah. Ia segera merangkak menuju batu fondasi besar itu dan mendorongnya kembali. Batu itu berat, tetapi Lara mengerahkan seluruh kekuatannya, menyumbat pintu masuk ke lorong rahasia itu. Tepat saat batu itu terpasang kembali, ia mendengar suara benturan keras dari dalam. Boom! Penyerang itu menyadari pintu keluar tertutup dan mulai memukul batu itu dari dalam. Suara benturan itu memekakan telinga, bergema di ruang bawah tanah. Pilihan terakhir. Lara harus memilih. Melarikan diri, lari keluar rumah, menemui polisi, dan menceritakan keseluruhan kisah mengerikan ini. Menjebak, memastikan penyerang itu terkunci di bawah tanah bersama bukti-bukti yang mengerikan. Lara memilih yang kedua.
Jika penyerang itu keluar sekarang, dia akan melarikan diri ke hutan di belakang rumah dan menghapus semua jejak yang ada. Bukti fisik terkuat, mayat Banu dan bukti pembunuhan lama di dalam sumur, terkunci di bawah sana. Ia merangkak ketumpukan semen kering dan pasir yang tersisa dari proyek konstruksi kakeknya puluhan tahun lalu. Menggunakan kunci pasnya, ia mulai menyekop dan menumpuk campuran semen itu di celah-celah di sekitar batu fondasi yang baru saja ia geser, bekerja dengan kecepatan dan keputusasaan yang luar biasa. Setiap benturan yang datang dari balik batu itu semakin memicu gerakannya. Suara pukulan dari dalam lorong itu semakin keras. Kini disertai dengan lolongan yang teredam dan gila. Keluar dan melihat ke belakang. Ketika Lara yakin celah-celah utama sudah tertutup, setidaknya untuk memperlambat penyerang, ia lari menuju tangga. Ia melaju secepat yang ia bisa. Tubuhnya gemetar karena dingin dan kelelahan. Ia mencapai pintu kayu ek di dapur, membantingnya tertutup, dan menguncinya dengan pengait yang anehnya telah terkunci dari luar sebelumnya. Ia tidak berhenti sampai ia berada di luar pintu depan, di teras kayu yang kini basah oleh embun malam. Malam telah turun sepenuhnya. Lampu jalanan yang jauh bersinar samar, dan keheningan di luar rumah terasa membingungkan setelah kengerian di ruang bawah tanah. Lara menjatuhkan diri di tangga teras, gemetar tak terkendali. Dia masih memegang kotak musik tua dan botol kecil itu. Ia menatap koordinat GPS di ponselnya. Teks 340522, CIR teks N, teks 118247, CIR teks W, yang ia tahu akan menjadi kunci rahasia yang lebih besar. Tiba-tiba, dari kegelapan jauh, ia mendengar suara sirene polisi yang melengking, semakin mendekat. Mereka telah tiba. Lara berdiri, tubuhnya kaku dan berlumuran lumpur. Dia adalah penyintas yang harus menceritakan kisah yang mustahil. Awal dari akhir. Sambil menunggu mobil polisi pertama berbelok di tikungan jalan, Lara membalikan badan, menatap rumahnya sendiri, rumah warisan yang kini terasa seperti monumen kejahatan yang mengerikan. Jendela ruang bawah tanah, yang berbentuk persegi panjang kecil di permukaan tanah, terlihat gelap. Tapi saat matanya menyesuaikan diri, Lara melihatnya. Sebuah refleksi singkat di kaca jendela ruang bawah tanah. Bukan refleksi Lara. Itu adalah refleksi buram, sekilas, dari sepasang mata putih dan besar, yang memantulkan cahaya dari lampu teras. Refleksi itu hilang secepat kilat. Lara tahu penyerang itu belum terkunci sepenuhnya. Atau mungkin, penyerang itu hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang tahu rahasia rumahnya. Saat mobil polisi pertama dengan lampu biru merah menyala akhirnya berhenti di depan halaman rumahnya, Lara menatap kotak musik tua di tangannya. Kotak musik yang dicuri dan kemudian ditinggalkan oleh penyerang. Mungkin karena mereka mendapatkan petunjuk yang lebih penting. Lara berjalan tertatih-tatih menuju cahaya. Dia tahu polisi akan menanyakan tentang tukang ledeng yang hilang, tentang lumpur di sekujur tubuhnya, dan tentang suara-suara aneh. Dia akan menceritakan kisah itu. Tetapi ia akan menyimpan dua hal untuk dirinya sendiri. Botol kecil berisi cairan hijau, dan koordinat GPS. Dia harus mengetahui apa yang Banu cari, dan siapa yang membunuh wanita di sumur puluhan tahun yang lalu, dan mengapa kotak musik ini begitu penting. Kisah tentang tukang ledeng yang meminta bantuan telah berakhir. Tetapi kisah tentang rahasia rumah, dan misi Lara untuk menyelesaikannya, baru saja dimulai. Dia telah selamat dari ruang bawah tanahnya, tetapi dia tidak akan pernah bisa meninggalkannya.